dibedakan menjadi patung figuratif dan non figuratif. Kemudian berdasarkan posisi, patung berdasarkan posisi dibedakan menjadi patung lengkap, patung buste, dan patung torso. Nah, dari posisinya dibedakan menjadi 3, patung lengkap, patung buste, dan patung torso. Patung lengkap merupakan patung utuh seluruh anggota badan. Seluruh anggota badan itu disebut patung lengkap, mulai dari kepala sampai dengan kaki. Patung lengkap biasanya dibuat dalam posisi yang beragam, seperti berdiri tegak, duduk, jongkok, dan tidur. Patung buste merupakan patung sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja. Nah, sementara itu patung torso merupakan patung dari bagian dada, pinggang, dan panggul. Patung torso biasanya berupa patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Nah, ini contohnya nih, ini patung lengkap. Nah, jadi ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya. Ini namanya patung lengkap posisi berdiri. Ini patung lengkap posisi duduk. Nah, tapi lengkap ini anggota badannya. Nah, di sini ada patung buste. Patung buste itu ada kepalanya, ada sedikit pundaknya di sini, tapi tidak ada badannya, tidak ada kakinya. Nah, ini kita sebut namanya patung buste. Ada patung torso. Patung torso ini nggak ada kepalanya, tangannya juga nggak ada, ini potong, kakinya juga tidak ada. Nah, ini kita sebut namanya patung torso. Nah, sekarang yang ketiga, jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, patung terdiri atas patung pemujaan, patung monumen, patung miniatur, dan patung dekorasi. Patung pemujaan digunakan sebagai lambang pemujaan dalam acara keagamaan atau sebagai sarana beribadah. Patung monumen disebut juga patung memorial. Patung monumen dibuat untuk mengenang peristiwa serta kejadian bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau. Patung miniatur adalah patung tiruan suatu bangunan atau arca dalam ukuran kecil. Sementara itu, patung dekorasi adalah patung yang digunakan sebagai hiasan di dalam maupun di luar ruangan. Nah, ini contohnya patung berdasarkan fungsinya. Ada patung pemujaan. Kalau patung pemujaan tadi digunakan untuk lambang pemujaan. Nah, ini contohnya patung Buddha ya. Nah, biasanya ada di wihara ini patung Buddha. Kemudian patung monumen. Patung monumen tadi digunakan untuk mengenang sejarah peristiwa yang ada di situ atau mengenang kejadian yang ada di situ. Ini patung monumen kesaktian Pancasila, ada 7 jenderal. Ada 7 jenderal yang dibunuh dulu pada tanggal 30 September 1965, dimasukkan ke dalam lubang buaya. Nah, ini patungnya karena di sini dulu dikenang dengan monumen Pancasila Sakti. Jadi diabadikan, dibuat patung seperti ini. Patung miniatur. Nah, ini patungnya kecil. Patungnya kecil, tidak sama tapi menyerupai bentuk aslinya. Gunanya bisa untuk souvenir, bisa untuk dibuat kecil agar supaya mungkin bisa masuk ke dalam ruangan. Kemudian patung dekorasi. Patung dekorasi ini berupa arca, berupa untuk hiasan ini ya. Jadi fungsinya untuk hiasan di dalam maupun di luar ruangan. Nah, sekarang kita praktek untuk membuat patung hewan dari plastisin lempung terigu. Jadi untuk selanjutnya kita simak baik-baik anak sekalian tentang bagaimana cara membuat patung plastisin, patung hewan terbuat dari plastisin lempung terigu. Kemarin kita sudah melihat video cara membuat plastisin lempung terigu. Terus kemudian cara membuat patung manusia ya kemarin itu ya. Terus kemudian sekarang kita lihat video bagaimana cara membuat patung hewan yang terbuat dari plastisin lempung terigu. Simak baik-baik anak-anakku video berikut ini. Membuat patung ayam dari plastisin lempung terigu. Halo,
Kali ini kita akan berkreasi membuat patung ayam. Bahan dan alat yang harus kita siapkan yaitu plastisin lampung terigu dan lidi. Sekarang kita simak langkah-langkah membuatnya yuk. Pertama adalah kita bentuk plastisin menjadi bentuk badan ayam. Setelah itu, kita buat sayap ayam menggunakan plastisin warna lain. Selanjutnya kita buat jambul ayam. Nah, sekarang kita buat paruh ayam. Berikutnya kita buat mata ayam. Terakhir kita buat kaki ayam, teman. Nah, sekarang semua bagian patung ayam sudah lengkap. Mari kita pasang semua bagiannya. Kita mulai dengan menempelkan jambul ayam ke badan ayam. Kedua, kita tempelkan kedua sayap ayam ke badan ayam. Ketiga, kita tempelkan kedua kaki ayam. Keempat, kita tempelkan paruh ayam. Terakhir, kita tempelkan mata ayam di atas paruh ayam. Nah, agar lebih bagus, kita bisa mengukir patung ayam ini, teman. Sudah jadi deh. Kamu
kamu bisa membuat patung ayam ini sesuai kreasimu sendiri loh. Dah. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita simak baik-baik berikut tadi, kita sudah tahu bagaimana cara membuat patung hewan, khususnya untuk membuat ayam ya. Jadi membuat patung ayam, bagaimana caranya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mempraktekannya bagaimana cara membuat ayam. Jadi bisa kita olah, bisa kita modifikasi, bisa kita kembangkan. Kalau misalnya kalian bisa mengembangkannya, maka hal-hal tersebut bisa mendatangkan lumayan keuntungan, karena apabila patung itu termasuk nilainya bentuknya bagus, diminati oleh kolektor, maka kalian akan mendapatkan uang yang banyak. Nah, itu. Alhamdulillah selesai anak-anakku sekalian untuk pembelajaran 5 hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di buku tema seperti biasa. Kerjakan tugas di buku tema, kemudian kalian unggah hasilnya di platform. Mungkin itu saja yang bisa Pak Mus sampaikan untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa, beribadah agar supaya kita kedepannya selalu sukses selalu. Amin. Lanjut saja anak-anakku sekalian, tutup dulu dari Pak Mus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.